Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Munair Asugir Ahmad dari kelas F, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, semester 3. Saya akan berpresentasi bab 4 tentang peramalan. Yang pertama, konsep dasar peramalan. 1. Definisi peramalan dalam pengertian yang lebih khusus. Peramalan adalah pemikiran terhadap suatu besaran, misalnya permintaan terhadap satu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Dan yang kedua, tujuan peramalan. Menurut Pangestu Subagyo, peramalan bertujuan mendapat ramalan yang meminimumkan kesalahan meramal dan dapat diukur dengan yang disebut dengan MAPE. Yang ketiga, karakteristik peramalan. Itu terdapat 3 hal. Yang pertama, akurasi, kedua, biaya, dan yang ketiga kemudahan. Selanjutnya, komponen proses peramalan, tingkat permintaan dan sifat peramalan. Yang pertama itu komponen proses peramalan. Dia terbagi menjadi 4. Yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan, memilih ide yang diramalkan, memilih model peramalan, dan yang terakhir memperoleh data. Dan kedua, komponen pertimbangan dalam peramalan. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, item yang diramalkan. Yang kedua, peramalan dari atas, teknik peramalan, satuan yang digunakan, interval waktu, komponen peramalan, dan ketepatan peramalan. Selanjutnya, metode dalam peramalan. Menurut Sofyan As-Sauri, berdasarkan sifatnya, peramalan dibedakan menjadi 2 metode, yaitu peramalan kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan peramalan. Yang pertama, horizon peramalan. Yang kedua, tingkat ketelitian. Yang ketiga, ketersediaan data. Yang keempat, mudah tidaknya penggunaan dan aplikasinya. 2. Perkembangan teknologi. Yang kedua, kemudian isu dan tantangan strategi dalam peramalan. Yang pertama, faktor lingkungan eksternal, lingkungan ekster mikro. Yang kedua, lingkungan ekster makro. Yang kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, variabel-variabel ekonomi. Yang keempat, lingkungan sosial kebudayaan. Yang kelima, variabel-variabel politik hukum. Yang keenam, dimensi internasional. Yang ketujuh, organisasi dan lingkungan. Yang kedelapan, tanggung jawab sosial. Demikian itu presentasi dari saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.